lagi ramai ya, bersebaran, berseliweran ada video di mana ada seorang ibu-ibu ya yang ingin membeli roti di sebuah kedai roti, tapi ibu-ibu itu tidak bisa membeli roti tersebut karena cara bayar di roti tersebut itu non cash, artinya tidak menggunakan uang cash. Ibu-ibu tersebut tidak memiliki alat pembayaran non cash. Beliau hanya mempunyai uang cash. Jadi ketika beliau mau bayar, ya memang karena sistem di kedai roti tersebut tidak menerima uang cash, maka ibu tersebut akhirnya tidak bisa membeli roti di kedai tersebut. Nah, kejadian itu divideokan oleh seseorang ya dengan narasi-narasi yang tentu narasi tersebut ternyata menyudutkan kedai roti tersebut ya, di mana eh, video dengan narasi tersebut ya yang tentu merugikan kedai tersebut itu diupload ya, diupload dan akhirnya ditonton oleh banyak orang, dikomentari oleh banyak orang, dan menjadi viral kemana-mana. Nah, dari hal ini itu ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ya, ketika ramai, saya melihat bahwa apa salahnya kedai roti ini sehingga ya dianggap melakukan hal yang negatif, seolah-olah kedai roti ini melakukan pelanggaran hukum gitu. Nah, saya mau jelaskan begini bahwa pertama bahwa kedai kopi tersebut tidak melanggar hukum apapun. Yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sah di negara ini. Jadi di negara ini ya, sudah ada sistem yang namanya pembayaran non tunai ya. Dan yang sistem yang digunakan oleh kedai roti tersebut itu adalah sistem yang apa yang sah di negara ini. Lalu karena ada video viral tersebut, akhirnya narasinya menjadi negatif, seolah-olah ada pelanggaran hukum di situ. Nah, saya coba akhirnya karena melihat ini bukan sesuatu yang tadinya saya pikir ini eh, remeh temeh lah ya, tapi ketika saya melihat wah ini kok bisa luas ya, ada beberapa yang nanti saya sampaikan bahwa ini ada konsekuensi hukumnya juga ya. Jadi begini, masih di area pertama ya, lalu akhirnya saya di media sosial saya tulis bagaimana, saya bilang bagaimana kalau saya bayar tol pakai uang cash. Karena kita tahu sama-sama ketika kita membayar di jalan tol itu tidak ada lagi yang uang cash. Semuanya menggunakan e-money, non cash. Jadi saya katakan ketika jasa marga menolak karena harus pakai e-money, apakah jasa marga melanggar hukum? Ya. Lalu banyaklah komentar-komentar. Yang saya catat adalah komentar di mana komentar itu sebenarnya tetap ingin menganggap kedai roti ini bersalah. Ya, mereka katakan begini, loh, kalau apa namanya kita membayar di tol tidak menggunakan uang cash itu dibolehkan, ya. Jadi kan kata mereka begini, ketika menyalahkan kedai roti ini itu melanggar hukum karena ada undang-undangnya loh, gitu ya. Tidak, pokoknya intinya tidak boleh tidak menerima pembayaran uang cash. Itu apa namanya
narasi mereka, katanya ada undang-undangnya. Oke, lalu kalau begitu, kenapa di tol kita tidak bisa bayar cash? Berarti jasa marga gitu melanggar hukum dong, melanggar undang-undang dong. Ada yang akhirnya membela bahwa oh enggak, kalau eh, jasa marga atau pembayaran uang non cash di tol itu tidak melanggar hukum karena sudah ada peraturan yang membolehkan. Itu kata mereka. Tentu alasan itu adalah alasan yang keliru dan konyol. Kenapa? Karena kalau undang-undangnya melarang ya untuk menolak pembayaran uang cash, lalu peraturan di bawah undang-undang membolehkan, maka itu tentu melanggar hukum. Ya. Peraturannya itu cacat karena tidak boleh peraturan di bawah undang-undang itu melanggar undang-undang. Jadi yang mereka lakukan itu jelas. Apa yang alasan mereka itu jelas, malah semakin memperlihatkan bahwa argumentasi mereka keliru. Lalu ada yang bilang juga, oh kan kalau soal jasa marga, soal tol itu sudah ada sudah ada putusan MK katanya, sehingga boleh membayar membayar tol itu tidak menggunakan uang cash. Nah, artinya ini kekeliruan lagi ya, ketika mereka membela ini makin keliru. Kalau sampai ada putusan MK yang menyatakan undang-undang itu, pasal di undang-undang ya, misalnya tidak boleh menolak uang cash, pasal itu akhirnya dianulir oleh MK, artinya semakin menguatkan bahwa kedai roti tersebut tidak bersalah. Yang dilakukan oleh kedai roti tersebut semakin menguatkan benar, karena tidak melanggar hukum ya, dan ada putusan MK gitu. Nah, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, saya katakan ini bagi para influencer-influencer yang senang memvideokan hal tersebut, hal-hal yang terjadi di lapangan, lalu mereka publikasikan demi viral ya, demi mendapatkan komentar atau mendapatkan pujian misalnya, tapi mereka tidak mengerti ya, akhirnya mereka mengupload. Nah, ini ada konsekuensi hukum bagi yang memviralkan atau yang mengupload video tersebut. Nah, ini poin kedua yang saya mau sampaikan. Jadi poin pertama tadi jelas bahwa kedai roti itu tidak bersalah, ya, tidak melanggar hukum lah. Jadi narasi yang dikembangkan secara negatif itu tentu merugikan kedai roti tersebut. Kedua, karena si influencer atau siapapun ya mengupload dan membuat narasi yang merugikan kedai roti tersebut, maka yang mengupload itu dan membuat narasi itu kalau kedai kopinya tidak terima, itu bisa dipidanakan. Ya, jadi kedai roti itu bisa mempidanakan influencer yang atau siapapun yang memposting merekam dan memposting video ya tersebut ke media sosial, dan akhirnya ramai, akhirnya banyak komentar yang menyudutkan kedai roti tersebut, maka secara hukum mereka bisa mempidanakan orang yang membuat dan mengupload ya video tersebut. Pasalnya sudah jelas, pasalnya sudah lengkap, dan jelas kalau kedai roti itu mau, saya bisa katakan kemungkinan yang mengupload ya akan akan terjerat ya, pidana. Kenapa? Pertama ya, dari poin kedua ini saya bagi lagi nih. Pertama, si kedai roti ini mengatakan
Bukankah tempat-tempat lain ya seperti kami yang jualan ini menggunakan non tunai juga? Bukankah di parkiran-parkiran misalnya itu menggunakan uang non tunai juga? Bukankah di mana-mana menggunakan non tunai juga? Lalu kenapa hanya kami yang dianggap atau di framing melanggar? Ya. Lalu kedua, kedai roti ini akan bilang bahwa yang kami lakukan ya dengan sistem non tunai itu adalah sesuatu atau sistem yang sudah disahkan di negara ini, dan kami pun ya menggunakan sistem itu ya menggunakan transaksi, menggunakan jaringan yang dilegalkan di negara ini, sistem yang dilegalkan di negara ini. Lalu ketika kami menggunakan sistem yang legal di negara ini, lalu kenapa kami akhirnya disalahkan? Kenapa kami dianggap melanggar hukum? Itu poin kedua. Ketika dia akan menjerat ya pidana orang yang merekam, menarasikan dan memposting. Lalu ketiga ya, dari poin yang kedua ini, alasan untuk dia mempidanakan ketika dia akan mengatakan begini, kami membangun image, membangun brand ini itu tidak mudah ya. Kami harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, promo kesana kesini, membuat membuat makanan yang berkualitas ya. Lalu dengan satu video yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya kebenarannya, itu membuat kerugian bagi kami. Orang-orang menganggap kami kedai roti kami itu melanggar hukum, misalnya menganggap kedai roti kami tidak punya etika misalnya, sehingga orang yang tadinya belanja di kami sekarang tidak. Ini kami buktikan. Gara-gara ini omset kami turun jauh, pendapatan kami turun jauh. Maka kami akan mengambil langkah hukum dengan memproses hukum orang yang merekam, orang yang menarasikan dan yang mengupload. Nah, itu sangat-sangat bisa terjadi. Ya, makanya dari dua hal ini, pertama saya sampaikan bahwa kedai roti ini tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum, yang dia lakukan adalah sesuatu yang digunakan oleh semua semua tempat jualan, semua tempat bisnis. Dan kedua, karena narasi ini dipublikasikan, ya, video dipublikasikan, maka kerugian mereka dari bisnis itu berdampak. Nah, ini jelas ya, akan merugikan si orang yang memvideokan, menarasikan dan memposting. Ya. Tujuannya saya nggak tahu ya Pak, yang pasti tujuannya ya tentu agar supaya apa yang dia sampaikan, apa yang dia videokan itu dilihat oleh banyak orang, dan orang akan mengikuti narasi yang dia sampaikan. Nah, ini tentu dan jelas ada sanksi hukumnya. Makanya saya bilang ini menjadi pelajaran. Kenapa tadinya saya menganggap ini hal receh, akhirnya saya harus bicara ya, karena ini bagian dari pendidikan politik. Karena jangan sampai influencer, terus orang-orang yang pengen dapat viral, dapat likes ya, dapat pujian misalnya, akhirnya harus berurusan dengan hukum dan harus dihukum badan karena ketidaktahuan mereka, atau mungkin juga mereka tahu tapi terobsesi untuk viral. Nah, ini yang
akhirnya merugikan diri mereka sendiri dan tentu merugikan orang-orang di sekeliling mereka. Jadi saya pikir ini menjadi pelajaran, ini menjadikan pendidikan politik agar supaya semakin berhati-hati untuk membuat konten dan menarasikan sesuatu yang tidak diketahui sama sekali, hanya demi viral, demi mendapatkan views dan demi mendapatkan pujian. Saya pikir cukup.